مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita muslim selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh tetangga saja kita kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau cumalah sekedar dimarahi oleh tetangga, kita masih bisa pindah ke tempat lain. Tahun depan kita balik lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tetapi jikalau Allah yang murka kepada kita, kalau Allah yang marah kepada kita, padahal alam semesta jagat raya ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi bumi tempat kita berpijak, kemana lagi langit tempat kita bernaung. Setiap orang ingin dicintai oleh Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dia kerjakan Allah akan cinta kepadanya. Dan tidak seorang pun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah, tapi kadang tanpa sadar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan satu buah hadis, yaitu hadis qudsi. Hadis ini bisa kita temukan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad." Aku cinta, kata Allah, kepada 3 macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang 3 golongan lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai oleh Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mari kita telusuri satu persatu isi hadis qudsi ini. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya, atau mudah-mudahan kita masuk ketiga-tiganya. Yang pertama, kata Allah, "Uhibbu ahlas sakha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah, kepada orang yang ringan tangan, kepada orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, kepada orang yang senang menolong orang lain, suka membantu orang yang memang memerlukan bantuan. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah Allah melebihkan sebagian rezeki daripada kita, supaya dalam hidup ini terjadi take and give, supaya ada yang memberi dan ada yang menerima, ada yang menerima, ada yang memberi. Tetapi Nabi mengajarkan yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, memberi lebih baik daripada menerima.
menolong lebih baik daripada ditolong. Ini idealnya, ini yang seharusnya. Tetapi di dalam prakteknya sering kita lebih sering tangan di bawah daripada tangan di atas. Bahkan tidak jarang yang mengaku malah berdusta, mengaku miskin demi mendapatkan bantuan, mengaku miskin demi mendapatkan PKH, mengaku miskin demi mendapatkan bantuan sosial. Padahal yang diajarkan oleh Nabi adalah yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda jika kita bersedekah. Kalau saudara bersedekah untuk pembangunan masjid ini, bukan pengurus masjid yang akan memberikan balasannya. Kalau saudara menyumbang kepada pondok pesantren, bukan ustadz kiai yang akan memberikan balasannya. Kalau saudara menyantuni anak yatim piatu, bukan pimpinan panti asuhan itu yang akan memberikan balasan, tapi Allah yang akan memberikan balasan melalui jalan yang dalam Quran disebut dengan istilah min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqiris safi asyad, aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, tapi orang miskin yang pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya bersedekah 10.000, orang miskin juga bersedekah 10.000, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi lebih besar pahala semiskin yang 10.000 ketimbang orang kaya yang juga 10.000. Kenapa? Oh, bagi orang kaya duit 10.000 apalah artinya, tapi bagi orang miskin untuk mendapatkan duit 10.000 dia harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi dia berani bersedekah sejumlahnya sedekah orang kaya. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan yang pertama. Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Lalu golongan yang kedua, kata Allah, uhibbu mutawadhi'in, aku cinta kepada orang yang tawadu, aku cinta kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang memiliki ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin di atas makin sadar akan kekurangan dan kelemahannya. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak sombong. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi asyad, tapi aku lebih cinta lagi, kata Allah, kepada orang kaya yang tidak sombong. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta, tapi orang kaya yang tidak sombong Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Kalau orang miskin tidak sombong, itu memang sudah harusnya, tidak ada yang mau disombongkan. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya, pabriknya di mana-mana, tiap bank ada depositonya, tanahnya di mana-mana, tapi dia tidak sombong, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau mau kita pikir-pikir, apa sih yang mau kita sombongkan ini? Kita pikir kadang kita pintar, memangnya kita ini tahu apa? Kadang kita pikir kita ini kaya, memangnya dari semesta jagat raya ini kita ini punya apa? Kadang kita pikir kita berkuasa, punya pangkat jabatan, memangnya berapa lama? Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi misqal habatin min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah, sebesar debu. Apa sombong itu?
Apakah orang yang sombong yang suka memakai pakaian bagus? Ternyata bukan. Apakah orang yang sombong itu yang suka membeli mobil mewah? Ternyata bukan. Apakah orang yang sombong itu orang yang sedang senang pergi ke luar negeri hari libur? Ternyata bukan. Orang yang sombong itu, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah iblis laknatullah alaih diusir dari sorga bukan karena dia tidak sholat? Jutaan tahun iblis sholat bersama malaikat. Kenapa dia diusir dari surga? Sebabnya cuma satu. Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kata Allah, iblis, surga bukan tempat orang yang sombong, keluar kau. Apa pelajaran dari kisah ini? Sedangkan orang yang sudah di surga saja sombong, dikeluarkan oleh Allah dari surga, apalagi yang masih tinggal di Kartiasa ini sombong, maka pakai apa dia masuk surga? Orang yang sombong merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling sunnah. Orang lain dianggap sesat semua, dianggap tidak sunnah. Baru dapat ilmu sedikit sudah petantang petendeng, menganggap orang lain masuk neraka semua, seakan surga neraka punya dia. La tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian menganggap merasa diri kalian suci. Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu hadis qudsi ini menanamkan kesadaran kepada kita, sesungguhnya yang pantas untuk sombong hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Asmaul Husna ada sifat Allah yang disebut Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Kenapa Allah sombong? Memang sudah wajar jikalau Allah sombong, karena tidak ada Tuhan lain selain Dia. Alam semesta jagat raya ini adalah miliknya belaka. Tidak ada yang bisa mengklaim. Al-Mutakabbir huwallah, yang pantas untuk sombong hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang kedua. Lalu golongan yang terakhir, yang ketiga, kata Allah, uhibbut taibin, aku cinta kepada orang yang bertaubat. Aku cinta kepada orang yang apabila melakukan kesalahan lalu dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang bertaubat. Wa hubbi lisyabit taib asyad, tapi aku lebih cinta lagi kepada anak muda yang bertaubat. Orang tua bertaubat Allah cinta, tapi anak muda yang bertaubat Allah lebih cinta lagi. Kenapa? Kalau orang tua bertaubat memang sudah waktunya, memang sudah harusnya. Tidak mengherankan ada orang rajin ke masjid, solat berjamaah tidak pernah tinggal, baca Quran rajin, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal. Berapa umurnya? 75. Pantas, wajar, memang sudah harusnya. Tetapi jikalau ada anak muda, masih muda, di dalam badan tubuhnya ini masih mengalir darah dengan panas, di benaknya masih sejuta keinginan bersemayam, bisa diblokirnya itu semua, disalurkannya ke jalan Allah, menjadi hamba anak muda yang taat beribadah kepada Allah. Itulah yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak di akhirat kita dipersilahkan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kalian, kembalilah kalian kepadaku dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku dan kalian kekal selamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.